Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ya. Suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas Kak, jelas. Oh ya, jelas ya Pak. Baik, siang hari ini kita nge-zoomnya materinya tentang maktul ya. Maktulnya untuk maktul WSP ya. Bagi teman-teman yang masih belum paham maktul bisa disimak baik-baik ya. Nanti pematerinya dibawakan oleh Mas Itang sebagai tim teknis juga. Eh, Bila teman-teman belum mempunyai maktul, bisa menghubungi tim sales ya untuk mendapatkan maktul gimana caranya. Eh, Tentang harganya juga tanya tim sales saja. Baik, mungkin kita mulai saja ya. Udah 11 orang yang masuk. Oke, sebelumnya saya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Oke, langsung saja dimulai ya, Mas Ita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah hadir di Zoom kita siang hari ini. Siang hari ini kita akan bersama-sama belajar bareng cara upload langsung menggunakan Maktul ya. Jadi langsung saja kita eh, langsung prakteknya ya. Sebentar saya share screen dulu. Tunggu sebentar ya. Jadi mana? Ini udah. Loading, loading. Belum tampil ya? Belum. Nge-lag gitu. Lagi nge-lag ya? Lagi nge-lag gitu. Oh. Udah ya? Oke, udah tampil ya layarnya ya? Layarnya udah tampil? Sudah. Tunggu sebentar, ini masih loading ya. Nge-lag. Baik, pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah kita akses dulu Maktul kita. Nanti yang sudah punya Maktul nanti akan dikasih link untuk akses dan password serta username-nya. Kita ketik saja di sini matbaru.u indo.com/index.php ya. Kita klik. Terus setelah itu kita masukkan email beserta passwordnya. Nanti tampilannya akan seperti ini ya. Kita masukkan email sama passwordnya. Berhubung saya ini sudah punya akun, jadi langsung saja kita masukkan email dan passwordnya. Oke, setelah kita login, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ada menu home, susun keyword, sinonim, new PKP, produk, DU, WSP PKP, banner, atas konten, BWP, produk portal, Mosabro, tentang, dan user. Hal pertama yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu
judul artikel yang akan kita buat. Jadi di sini kita cantumkan dulu judul artikelnya berdasarkan nama produk yang akan kita posting ya. Berhubung saya akan contohkan cara posting produknya itu umroh aja ya langsung ya. Kita buat dulu umroh. Sini ketik saja judulnya umroh berdasarkan nama produk kita. Kita pilih ketikan umroh di sini. Umroh satu. Setelah kita ketikkan judul artikelnya, kita tambahkan, kita pilih tambah. Setelah kita pilih tambah, berikutnya kita cari lagi project yang atau artikel yang baru kita buat tadi ya. Kita kita pilih, kita ketik eh, CTRL, CTRL plus F untuk mencarinya. Kita ketikkan judulnya umroh satu. Nah, nanti akan muncul ya judul artikel yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita pilih. Langkah selanjutnya baru kita masuk ke menu susun keyword. Pilih menu susun keyword, lalu kita pilih auto generate. Setelah itu baru kita susun keywordnya. Pertama kita tentukan dulu keyword awal. Berhubung saya sekarang mau upload produk umroh, jadi kita cari saja di pencarian Google tentang umroh ya, untuk mencari alternatif judulnya atau referensi judulnya. Kita pilih umroh, nanti akan muncul beberapa keyword yang sering dipakai dalam produk umroh ini ya. Ini kita tentukan dulu ini kita tentukan sebagai eh, keyword awalan ya. Kita kita ambil dari sini katanya paket. Keyword awalnya kita tulis paket. Kita cari lagi beberapa awalan keyword yang sering dipakai. Ini juga ada harga, harga, promo. Kita ketikkan saja di sini harga, promo. Terus kita cari lagi harga, promo, paket sudah. Nah, ini juga ada travel, kita tulis aja travel. Saya contohkan cuma 4 saja ya. Nanti bisa dikembangkan oleh masing-masing ya. Saya di sini contohkan cuma 4 saja untuk keyword awalnya. Dan untuk keyword utamanya sudah pasti kita masukkan produk kita ya, nama produk kita umroh. Untuk ekor satunya kita bisa cari juga di Google. Ini ada kata amanah. Kita ketikkan saja di sini amanah. Amanah, setelah itu kita cari lagi. Kalau tidak ketemu, kita cari lagi berikutnya untuk mencari referensi keywordnya ya.
Sekali lagi. Sini juga ada terpercaya ya. Kita bisa dipakai kata terpercaya ini sebagai keyword apa? Oke, ekor satunya terpercaya. Bisa juga kita sini tuliskan sesuai sunnah sunnah double N ya, sunnah sesuai sunnah. Setelah ekor satunya kita tentukan, baru kemudian kita lanjut ke ekor duanya. Ekor duanya kita biasanya ini langsung menautkan eh, target marketnya. Target marketnya kita bisa tentukan di sini. Kita tentukan saja untuk target market kita hari ini, yaitu kita pakai kita targetkan ke Jabodetabek saja ya. Jakarta, Jakarta, kita pakai di Jakarta, di Bogor, di Depok, di Tangerang, di Bekasi, Jabodetabek. Oke, nah semuanya sudah kita isi, keyword awal, keyword utama, terus ekor satu dan ekor duanya telah kita isi, baru kita pilih menu submit ya. Pilih menu submit. Baru setelah itu kita akan tahu berapa jumlah keyword yang sudah berhasil kita susun. Di sini ada hasil keyword 60. Berarti jumlah keyword yang berhasil kita buat yaitu 60 keyword ya. Ini hasil dari beberapa susunan keyword awal, keyword utama, ekor satu dan ekor duanya. Kalau seandainya kita menambahkan beberapa kata lagi di sini, otomatis di sini juga akan bertambah ya. Jadi ini itu adalah hasil dari penjumlahan semua keyword yang kita susun di atas ya. Jadi semakin banyak kata-kata yang kita cantumkan di sini, maka akan semakin banyak juga hasil keyword yang akan dihasilkan nantinya. Oke, setelah itu baru kita kemudian masuk ke menu New PKP. Kita pilih sini New PKP, artikel 2 paragraf. Di sini kita akan ditampilkan tampilan seperti ini ya. Kita langsung saja isi ID kategori. Untuk pengisian ID kategori, ini sebelumnya kita buatkan terlebih dahulu kategori produk yang akan kita posting berikutnya ya. Jadi bagi yang sudah punya WSP, masuk dulu ke admin panel WSP-nya. Masuk ke bagian master data. Baru setelah itu kita masuk ke menu kategori. Setelah itu kita import kategori. Baru kita cantumkan kategori berdasarkan produk yang akan kita posting berikutnya. Tadi kan saya sudah buat contoh maktul untuk produk umroh ya. Jadi di sini saya sesuaikan saja di sini buat kategori baru dengan kata umroh. Setelah itu kita baru buat kategori baru, setelah itu kita baru submit. Ya nggak usah di ini San, udah apa sih kamu anak kecil udah San taruh San, udah mana untuk satu Oke, anak setelah yang kayak disubmit, gitu. maka jumlah kategorinya akan bertambah ya. Di sini ada kategori baru yaitu Di umroh. situ. Untuk melihat ID kategorinya, kita
buka tampilan utama website kita. Tadi kita refresh, nanti akan muncul ini kategori baru yang baru kita buat ya. Setelah itu kita pilih umroh di sini. Nanti akan muncul di sini ya. Ini adalah kategori /5/umroh. Berarti ini adalah ID kategorinya. Ini adalah ID kategorinya ya. Kita masukkan sesuai dengan ID kategorinya. Kita masukkan saja di sini angkanya 5. Ini harus sesuai ya di sini. Kalau di sini 5 berarti di sini juga 5. Nah, untuk ID domain kita masukkan saja angka 1 ya. Untuk ID domain kita masukkan angka 1. Untuk harga bebas ya. Saya contohkan di sini dikosongkan saja. Untuk nomor urut 1, nomor WhatsApp-nya, cantumkan nomor WhatsApp kita tanpa kosong ya. Untuk kosongnya diganti dengan 62. Oke, setelah itu baru kita masuk ke teks WhatsApp. Teks WhatsApp adalah teks yang akan masuk ke ke nomor kita di saat calon customer atau calon jamaah menekan button WhatsApp pada postingan kita ya. Nanti dia akan otomatis mengirim kata-kata yang kita tuliskan di sini ya, di teks WhatsApp ini. Assalamualaikum, saya minta info lengkap tentang umrohnya. Baru setelah itu kita masuk ke bagian deskripsi produk ya. Untuk deskripsi produk, kalau teman-teman di sini sudah mempunyai deskripsi produk tersendiri, boleh dicantumkan di sini. Tapi kalau yang belum punya deskripsi produknya, bisa kita buatkan ke ChatGPT ya. Kita ketik aja di tab baru ChatGPT. ChatGPT. Oke, setelah kita masuk ke website ChatGPT, kita buat perintah baru. Dengan perintah buatkan saya artikel tentang travel umroh sebanyak 500 kata. Ini bebas ya. Teman-teman mau mencantumkan langsung 500 atau 1000 itu tidak apa-apa ya, Guru. Saya ini contohkan hanya 500 kata saja ya. Nanti seandainya mau lebih dari 500 juga bisa ya. Bebas. Tapi ini saya akan mencontohkan hanya 500 kata saja. Oke, setelah itu kita tekan tanda panah ini, samping ini, tekan. Nanti akan dibuatkan artikelnya ya, jadi otomatis. Oke, setelah artikelnya jadi, kita bisa copy hasilnya. Kita copy hasil artikelnya. Kita blok, Ctrl C. Nah, sebelum dimasukkan ke Maktul, saya biasanya
menyimpannya dulu ke notepad ya, agar nanti hasilnya lebih bagus. Setelah dimasukkan ke notepad, blok lagi, kita copy, baru kemudian kita masukkan ke deskripsi produk. Di akhir paragraf kita beri SEO-WA, enter, SEO deny, baru SEO baca. Selain itu di akhir paragraf pertama juga kita kasih SEO-WA ya. SEO-WA. Baru setelah itu kita rapikan di sini. Untuk judulnya kita blok. Untuk ukurannya kita buat header 2. Dan untuk subjudul kita buat ukuran header 3. Semua subjudul kita rubah ukurannya menjadi header 3 ya. Hah? Halo, cek. Masuk ya. Mohon maaf ya tadi jaringannya tiba-tiba mati, saya ulangi ya. Saya share dulu, share screen. Nah, setelah kita masuk ke bagian sinonim, kita balik dulu di sini ya. Setelah artikelnya kita copy ke Maktul dan kita rapikan terlebih dahulu, baru setelah itu kita buatkan sinonimnya ya, setiap kalimatnya. Caranya kita blok dulu kalimat yang ingin kita sinonimkan, kita blok, kita copy, jangan lupa kita submit terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita masuk ke menu sinonim, kata per kalimat, kita pilih tambah random. Untuk random satunya kita rubah menjadi header, header atau heading bisa. Setelah itu kita buatkan sinonimnya ke ChatGPT. Kita buat perintah baru. Buatkan saya 30 persamaan kalimat kalimat tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut ini
Dua. Lalu kita pastikan di sini kata-katanya ya. Jangan lupa kita kasih juga perintah setiap kalimat diakhiri dengan tanda kurung buka, titik koma, kurung tutup. Lalu kita pilih mana ini. Pilih. Nanti akan otomatis dibuatkan 30 sinonim dari kata yang telah kita pastikan tadi. Oke, setelah kalimatnya sudah berhasil dibuat, kita blok hasilnya, kita blok, kita copy, langsung kita masukkan ke Maktul ya. Masukkan ke Maktul, kita paste, enter. Baru setelah itu kita simpan. Kita kembali lagi ke menu New PKP, masuk ke menu artikel 2 paragraf. Lalu setelah itu kita blok kembali kalimat yang sudah kita sinonimkan tadi. Kita blok, kita pilih di sini, klik heading. Nah, ini tandanya kalimat tadi, judul tadi sudah berhasil kita sinonimkan. Lanjut, kita sinonimkan kalimat berikutnya. Biasanya saya tuh mengsinonimkan kalimat itu sampai titik ya, agar tidak terlalu panjang. Blok kalimat pertama sampai titik, kita copy. Jangan lupa kita submit terlebih dahulu. Kita submit, masuk ke bagian sinonim, kata per kalimat, kita pilih tambah random, blok, pastikan kalimat yang tadi. Baru setelah itu kita masuk ke ChatGPT, nah, kita edit lagi tadi perintah yang tadi. Jadi kita tidak perlu mengetikkan ulang ya perintah yang tadi. Kita tinggal edit saja. Kita edit kalimat yang tadi. Kita paste. Setelah itu baru kita send. Kita tunggu hasilnya ya. Ini agak memakan waktu. Semakin banyak perintah yang kita berikan, maka akan semakin lama proses pembuatannya. Setelah jadi kita blok hasilnya, blok, kita copy, langsung kita masuk ke maktulnya, kita paste, kita enter, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita masuk lagi ke menu New PKP. Lalu setelah itu kita blok kembali kalimat yang sudah kita sinonimkan tadi. Kita blok. Tadi kan saya ngebloknya sampai titik ya, berarti kita blok juga di sini sampai titik. Kita blok, baru kita klik di sini. Nah, setelah itu kita lanjutkan lagi ke kalimat berikutnya. Kita lanjut lagi. Kita blok kalimat berikutnya yang ingin kita sinonimkan.
Kita blok, kita copy. Jangan lupa kita submit terlebih dahulu. Kita masuk ke menu sinonim, kata per kalimat. Baru kita ke tambah random, di blok, dipastikan di sini. Lalu kemudian kita masuk lagi ke ChatGPT. Kita edit, ini perintahnya, pilih di sini. Pilih edit manage. Baru kita blok, kalimatnya kita ganti. Paste. Lalu setelah itu kita send. Seperti biasa, setelah kalimatnya sudah jadi, kita blok lagi kalimat hasilnya. Kita blok, copy, atau kita masukkan ke maktulnya. Paste, enter. Lalu kita simpan. Kembali lagi kita ke menu Neo PKP, artikel 2 paragraf. Terus kemudian kita blok kembali kalimat yang sudah kita sinonimkan. Kita blok, kita pilih di sini. Setelah itu lanjut ke kalimat berikutnya. Kita blok lagi. Ini sebetulnya pengulangan ya. Jadi pengulangan cara sinonimnya itu dari awal, dari judul sampai nanti akhir paragraf itu semua disinonimkan ya. Di sini saya akan mencontohkan hanya satu paragraf saja. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kita blok kalimat yang mau kita sinonimkan. Setelah kita blok, kita copy, Ctrl C, gulir ke menu paling bawah. Jangan lupa kita submit. Baru kemudian kita masuk ke menu berikutnya. Masuk ke menu sinonim, pilih kata atau kalimat. Kita pilih tambah random. Kita blok tambah randomnya, kita paste di kolom ini. Baru kemudian kita masuk lagi ke menu ChatGPT. Kita pilih edit. Kita blok, langsung kita pastekan di sini. Kita send. Nanti aja. Belum ada. Di sini gua belum ada di chat. Nanti pas. Oke, setelah jadi seperti biasa kita blok lagi hasilnya. Kita blok, kita copy, langsung kita masuk ke maktulnya, paste, enter, terus kita simpan. Tadi ada yang nanya ya di kolom chat ya. Untuk penamaan di sini bebas ya. Di sini mau heading 1, di sini mau paragraf 1,
ataupun paragraf 2 di sini bebas ya. Asalkan teman-teman itu hafal ya peletakan kalimat dan penamaan di sininya nih. Oke, setelah itu kita simpan. Kita masuk lagi ke menu artikel, menu PKP, artikel dan paragraf. Kita langsung ke bagian deskripsi, kita blok kalimat yang sudah kita sinonimkan tadi, kita blok, baru kita pilih alamatnya di sini ya. Ini penamaan di sinonimnya. Setelah itu jangan lupa kita submit. Untuk proses pembuatan sinonim, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke tahap berikutnya. Boleh open mic. Jadi itu pengulangan ya, pengulangan kita blok, kita sinonimkan, buatkan sinonimnya ke ChatGPT, baru kita pastekan di menu sinonim. Itu pengulangan dari awal judul sampai akhir, nanti akhir paragraf sini ya, itu wajib disinonimkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Maaf Pak, ini berarti yang disinonimkan semuanya begitu ya Pak ya, sampai titik itu ya? Ya, semuanya. Oh Tapi iya untuk ya, baik. COWA ini jangan ya. Ini untuk CWA jangan ya. Oh Karena ini iya ya, script skrip buat itu ya. Oh buat manggil nomor WhatsApp ini. iya, baik Pak, makasih. Ya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Karena ini pengulangan ya. Kalau saya praktekkan sampai akhir itu memakan waktu lama ya. Jadi saya skip saja, cukup satu paragraf. Dan saya harap semuanya bisa paham ya. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya lanjut ya ke tahap berikutnya. Oke, setelah semuanya apa ke para deskripsi kita buatkan sinonimnya dari awal sampai akhir, baru kemudian kita masuk ke menu Google Hidden ya. Untuk pengisian konten Google Hidden ini kita cantumkan saja di sini, ketik SEO Denai ya. SEO Denai. Untuk meta keyword ini bisa berupa keyword-keyword pendek yang sesuai dengan produk kita, atau kita juga bisa cantumkan di sini SEO Denai. Ini bebas ya. Bisa SEO Denai, bisa juga keyword-keyword pendek. Tapi keyword-keyword pendeknya yang sesuai dengan produk kita. Kalau produknya kita tentang umroh, berarti kita cantumkan di sini tentang umroh ya. Umroh murah, bisa umroh hemat, dan seterusnya ya. Baru setelah itu kita masuk ke bagian meta deskripsi. Meta deskripsi bisa berisi tentang penawaran-penawaran produk kita. Kalau produk kita punya diskon, bisa di sini dicantumkan diskon, ataupun ada gratis ongkir atau gratis handphone, di sini juga bisa dicantumin ya. Ataupun kita juga bisa buatkan di ChatGPT ya. Di sini saya akan contohkan saja, buatkan di ChatGPT. Kita masuk ke menu ChatGPT, kita buat perintah baru dengan perintah buatkan saya meta deskripsi tentang travel umroh sebanyak. Untuk meta deskripsi ini karakternya terbatas ya, hanya bisa eh, hanya bisa menampung cuman 160 karakter saja. Jadi agar nanti tidak terpotong, kita langsungkan saja di sini, buatkan dengan perintah buatkan saya meta deskripsi tentang travel umroh sebanyak 160 karakter.
Setelah itu kita baru pilih menu tanda panah itu. Nah, bisa. Temukan travel umroh terpercaya dengan layanan berkualitas. Nah, ini kita bisa pakai, kita copy, baru kemudian kita masukkan ke meta deskripsi. Ini juga bisa kita sinonimkan ya, agar meta deskripsinya postingan satu dengan yang lainnya itu meta deskripsinya bisa bervariasi ya. Jadi tidak hanya dengan satu meta deskripsi saja. Kita bisa buatkan sinonimnya. Kita blok. Jangan lupa kita submit. Kita masuk ke sinonim, kata per kalimat. Kita di sini tambahkan random. Untuk berbudayanya kita tuliskan saja di sini meta deskripsi. Langsung kita masuk ke menu ChatGPT. Kita ke atas lagi, cari perintah tadi, tinggal edit. Kita edit. Buatkan saya 30 persamaan kalimat tanpa ada kata duplikat dari kalimat berikut ini. Kita pastikan di sini. Kita edit kalimatnya. Paste. Kemudian kita send. Nanti akan dibuatkan beberapa meta deskripsi dari ChatGPT ya. Ini bisa digunakan nanti buat kata-kata buat pengisian sinonimnya. Kalau berhasil dibuat, kita seperti biasa kita blok hasilnya, blok, kita copy, kita masukkan ke sinonim di bakulnya, enter, baru kita simpan. Setelah itu kita masuk ke menu new PKP, artikel dua paragraf, kita masuk ke bagian menu meta deskripsi. Kita blok kalimat yang sudah kita sinonimkan tadi. Dan itu kita pilih meta des di sini. Oke, setelah itu kita lanjut ke bagian menu gambar. Untuk bagian menu gambar, pertama-tama kita harus siapkan terlebih dahulu gambarnya ya. Gambar produk sesuai dengan produk yang akan kita posting. Berhubung kali ini saya belum menyiapkan gambarnya dan belum ada gambarnya, saya cari terlebih dahulu di Google ya. Kita ketik saja di Google, di pencarian Google umroh, kita telusuri, kita masuk ke bagian gambar. Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa kita pakai ya untuk postingan kita. Asalkan di gambarnya itu tidak ada watermark nomor WhatsApp orang lain ataupun logo travel orang lain ya. Jadi pastikan gambarnya itu bersih dari yang namanya watermark kompetitor ya. Kita pilih beberapa gambar. Baru kita save gambarnya. Save image. Untuk format usahakan JPG ya. Untuk format gambarnya JPG. Simpan. Dari gambar berikutnya.
Untuk jumlah gambar itu minimal 20 gambar ya untuk di posting di maktulnya. Jadi persiapkan dulu nanti 20 gambar. Kalau tidak ada yang punya gambar bisa mencari di Google. Kalau untuk format PNG kita lewati ya, kita cari yang lain. Kita cari yang formatnya JPG. Apalagi WP. Usahakan formatnya JPG ya, jangan yang lain. Save image JPG. Ini saya akan mencontohkan cuma beberapa gambar saja ya. Saya contohkan dulu 5. Nanti untuk pas prakteknya gambarnya bisa lebih dari 5 ya. Usahakan lebih dari 5, minimal 20 agar lebih itu ya, agar lebih beda satu postingan dengan postingan yang lain. JPG. Satu lagi. Ish. 1, 2, 3. Oke, setelah gambarnya kita siapkan, kita buka gambarnya. Kita edit terlebih dahulu gambarnya ya. Edit dulu gambar untuk ukuran gambarnya. Caranya kita buka dulu gambarnya, klik 2 kali, nanti akan terbuka gambarnya. Setelah terbuka seperti ini, kita pilih titik 3 di samping kanan paling atas. Kita pilih resize image. Nah, untuk ukurannya kita rubah menjadi 400 px ya. 400. Nanti di sini akan mengikuti ya, tergantung ukuran gambarnya. Kalau gambarnya persegi ini 400, nanti di sini juga akan 400 juga ya. Tapi kalau ukurannya persegi panjang nanti akan menyesuaikan. Oke, setelah itu kita save.
Lanjut ke gambar berikutnya. Kita buka gambar berikutnya. Kita edit lagi. Di size ini 400. Kita save. Sambil kerja sambil itu kita lanjut ke gambar berikutnya lagi. Size Kalau di Bandung, target wilayahnya Jakarta, gimana? Di nggak banget, kan orang nggak terus gitu. Terus yang mengambil itu, misalnya judul Bandung, provinsi DKI Jakarta. Jurnal itu misalnya bisa disesuaikan sampai. untuk ukuran gambar pastikan ya untuk pixelnya tuh 400 kali 400. Jangan sampai kebesaran ya, nanti efeknya akan mengurangi speed dari websitenya. Jadi ketika diklik sama calon customer itu dia loadingnya akan sangat lama ya. Jadi lebih baik gambarnya diperhatikan terlebih dahulu. Jangan sampai ukurannya terlalu besar. Iya, dipastikan manual. Tapi judulnya Bandung. Itu kan judulnya kan muncul. Teknik muncul. Bandung itu sama aja. Tahu? Oke, setelah gambarnya kita siapkan dan ukurannya setelah kita rubah, baru kemudian kita terlebih dahulu upload di website kita ya, di WSP kita. Kita pilih menu master data, pilih menu produk. Setelah itu kita pilih menu import gambar. Lalu kita pilih choice file. Kita pilih beberapa gambar yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Kita blok semuanya. Kita buka. Untuk upload gambar di WSP ini maksimal 20 ya. Jadi kalau teman-teman mempunyai produk gambar lebih dari 20, misalkan 25, cara uploadnya nanti diupload dulu 20. Setelah berhasil diupload, link gambarnya di copy, dimasukkan ke notepad, baru setelah itu dilanjut posting 5 gambar berikutnya ya. Jadi maksimal hanya 20 untuk sekali posting. Oke, setelah gambarnya sudah kita masukkan, kita submit. Nanti akan muncul link gambar seperti ini ya. Kita blok saja link gambarnya. Kita blok saja link gambarnya. Kita copy. Baru kemudian kita masuk ke notepad. Kita paste. Nah, setelah link gambarnya kita buat, nama gambar kita dapatkan, kita buat nama gambar ini menjadi sebuah link ya. Caranya kita masuk ke WSP kita pilih, kita blok URL website kita.
kita blok, kita copy, kemudian kita masuk ke Notepad, pilih, kita blok terlebih dahulu beberapa kalimat yang mau kita rubah, kita pilih edit, pilih ganti, kemudian kita pastikan URL website kita. Kita pastikan nama URL produk website kita tambahkan kalimat uploads slash kalimat yang sudah kita blok sini UM ya. Jadi saya ngeblok UM sini, berarti kita tambahkan di sini UM. Baru setelah itu kita pilih menu ganti semua. Maka secara otomatis nama gambar tadi sudah menjadi sebuah link ya. Untuk pengecekannya kita bisa blok salah satu link gambarnya, blok, kita copy, kita masuk ke menu tab baru, kita pastikan link gambarnya, kita enter. Nah, jika muncul seperti ini berarti link gambar produk kita sudah berhasil kita buat ya. Setelah link gambarnya sudah berhasil kita buat, kita beri tanda titik koma di semua link gambar. Setelah diberi tanda titik koma, kita blok semuanya, kita copy, baru setelah itu kita masuk ke Maktul. Kita masuk ke menu Maktul, kita pilih yang paling bawah ada bacaan gambar di sini ya. Di sini ada kolomnya, kita pastikan link gambar tadi di kolom gambar, kita enter, lalu kita submit. Oke, link gambar sudah berhasil kita upload di Maktul. Setelah semuanya selesai kita isi, langkah berikutnya kita masuk lagi ke menu New PKP. Kita pilih menu lihat hasil. Terus kita pilih download ya. Kita pilih download. Kita pilih menu download, kita download versinya. Berhasil. Ini adalah hasil downloadannya, file maktulnya. Setelah berhasil kita download, baru kita posting di website kita. Caranya kita masuk ke admin panel OSP kita, masuk ke bagian menu master data, pilih ke menu produk, setelah itu kita pilih menu import CSV, kita pilih. Nah, setiap kita pilih itu ada template seperti ini ya, tolong perhatikan ya. Sebelum kita posting, kita hilangkan checklist hapus URL pada file gambar, pada image. Pada file image. Ini jangan lupa kita hilangkan checklistnya ya. Hilangkan dulu checklistnya, baru kita pilih filenya. Setelah itu kita masukkan file maktulnya. File maktulnya nanti akan berubah seperti ini ya. Kita pilih, kita buka, setelah itu kita pilih submit. Selamat, data berhasil diupload. Nah, ini tandanya berarti produk kita sudah berhasil kita upload ke website WSP kita. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Tadi hasil dari project maktul kita. Dan ini adalah tampilan website, tampilan utamanya ya. Ini sudah ada umroh ya. Ini untuk kategori umrohnya sudah berhasil kita upload. Oke, cukup sampai di sini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, yang mau bertanya silakan. Silakan open mic-nya. Yang mau ditanyakan silakan. Terkait maktul ya, maktul untuk WSP. Oke, silakan open mic. Pak Nur Hadi ya, mau bertanya silakan.
Mungkin ada yang mau ditanyakan ini? Ini Silakan, saya silakan. belum Ya, silakan Bapak. belum Pak, masih nunggu apa domainnya jadi, masih Oke. pemula awal. Nanti kalau seandainya domainnya sudah jadi, untuk rekamannya bisa ditonton ulang dan langsung praktek ya Pak. Siapa? Terima kasih. Oke. Mungkin yang lain ada yang masih perlu ditanyakan terkait posting produk WSP dengan Maktul ini mungkin masih ada yang kurang jelas. Hanya masih Kang. Ya, silakan. Kalau gambarnya 5 ya yang jadi cuma 5 atau mewakili semua Mas? Mewakili semua. Ini jadi 5 gambar itu mewakili jumlah keyword tadi. Jumlah keyword tadi itu kita kan kebetulan hasil susun keywordnya itu kan ada 60 ya. Ya. Jadi 60. Jadi 5 gambar tadi itu di-share ke 60 postingan kita. Oh gitu. Jadi alangkah baiknya itu Bapak minimal 20 lah. 20 gambar yang berbeda itu akan lebih bagus terlihat ya. Banyak variasi ya. Banyak lebih banyak variasi dan gambar yang terlihat tuh tidak itu-itu aja. Jadi lebih bagus juga. Oke, ya, ya, makasih. Ya. Ini ada lagi. Gambar minimal 20 udah bagus itu. Pak Moji, ayo silakan siapa lagi? Apa sudah pada pinter semua ini ya? Masih bingung, baru pertama Kak. Oh ya, nanti bisa diulang-ulang lagi Pak. Materinya, Jadi materinya sih simple sih, cuman dari awal sampai akhir itu ya seperti itu. berarti prinsipnya ini buat satu sekali bisa langsung banyak Kak, kayak gini caranya ya. Betul. Nah, sekali pengerjaan kita bisa upload ribuan atau ratusan atau ribuan postingan ya. Iya. Berarti kelebihannya itu ya. Betul. Nah, Oke, untuk nanti mempersingkat di, untuk di, mempersingkat waktu ya. dipelajari lagi Kak, masih agak pusing ini. Ya. Nanti bisa diulang-ulang untuk Siap, siap. materinya. Makasih, makasih. Ya. Mungkin yang lain masih ada yang perlu ditanyakan atau pada masih bingung ini di chat. Halo Pak, Ya, silakan. Pak mau nanya, ini kan saya baru pertama kali ikut webinar ini. Kalau Mm-mm. misalkan saya udah punya website sendiri, nah itu tool apa tadi Max toolnya itu ada di dalam website atau di luar website ya Pak? Ini di luar website, Pak. Oh di luar website ya. Betul, Pak. Di luar website. Jadi beda sendiri nih, Pak. Oh beda. Toolsnya terpisah ya. Nah kalau misal untuk toolsnya itu, kalau misalkan saya tertarik, hubunginnya ke siapa ya Pak? Bisa langsung hubungi tim sales kami ya. Oh, udah Oh punya oke. belum? Ya, kalau terkait untuk tanya produk itu langsung ke CS ya. Dan untuk masalah Oh teknis silakan ke kami. oke baik. Mm. Mau tanya boleh Pak? Ya boleh, silakan. Ya Pak, kalau saya lihat itu WSP itu produknya dari titik terang ya Pak, titik terang kreatif ya Pak. Jadi Itu ada program lagi Pak kalau yang itu ternak page itu kalau dari kita. oh gitu. Bapak bisa Sama pilih-pilih itu produknya. Nanti akan di-share websitenya. Nanti Bapak bisa pilih bebas itu. Ada beberapa produk kita ya yang nggak sudah terdaftar. maksud saya WSP itu buatan dari teman-teman teman-teman titik terang kreatif atau gimana Pak? Iya, buatan Atau kami custom sendiri Pak. custom Khusus Pak. sendiri ya? Iya khusus Pak. Termasuk saya lihat ada Meta Ads itu juga sama ya Pak. Meta Ads itu lain lagi Pak. Lain lagi ya. Iya betul. Sama buatan buatan itu juga. Bukan Pak kalau Meta Ads Pak. Bukan ya.
Ya, Soalnya punya kok ngelink Facebook, ke Pak. sana. Oh, iya iya. Soalnya saya lihat WSP ngelink ke sana, terus kemudian ngelink ke Google kan gitu Pak, ke website. Ya, kalau dari kami itu WSP, Pak. WSP, PKP, Bioling, CTR juga ada, Pak. Oh, gitu. Iya iya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama, Mungkin Pak. bertanya Mas. Ya, Mas, silakan. dengar ya Mas ya. Saya tadi ngikutin yang udah dijelaskan. Cuma tadi kan dari keseluruhan yang maksud itu kan ada menu-menu yang di atas tuh, itu kan macam-macam. Nah, tadi yang difokusin itu menunya sama PKP paragraf atau apa itu? Nah, Nanti ada materinya sendiri-sendiri, Pak. Jadi eh, kebetulan saat ini kita posting di WSP, jadi yang saya praktekkan cuman menu-menu khusus untuk pengerjaan maktul yang nantinya akan diposting di WSP saja, Pak. jadi sinonim sama Sinonim, new susun PKP. keyword, sama ini new PKP, Pak. Oke, nah buat gambarannya supaya apa nggak bingung, boleh di step kali lagi aja Mas, summary slide atau highlight gitu Mas. Apanya, Pak? Bisa dideketin nggak, Pak, itu Boleh mic-nya, Pak? diulang, boleh diulang highlightnya aja Mas. Oh, highlight-nya ya? Soalnya biar nggak bingung saya tadi stepnya seperti yang banyak gitu. Nanti untuk itunya bisa diulang-ulang, Pak. Ini kan ada rekamannya, Pak. Jadi nanti rekamannya itu di-share di YouTube. Nanti bisa diulang-ulang, Pak, untuk itunya, untuk pengulangannya ya, Pak. Nanti akan di-share Ya, juga untuk link YouTube-nya. berarti poinnya tadi susun keyword, sinonim, sama new PKP itu ya. Buat judul dulu, kita Ah, buat judul dulu di sini, judul artikelnya kita buat. ah, Baru setelah itu kita pilih lagi judulnya. Di sini kan ada seperti kita buat dulu alat terapi kaki THZ terap kosong semen kosong. Kita pilih tambah. Setelah itu kita pilih ya, tambah, baru kita pilih lagi di sininya nih sesuai judul artikelnya, Pak. Kita pilih, ya, baru setelah itu kita masuk ke menu bagian susun keyword. Kita pilih menu susun keyword, ya, kita pilih menu auto generate. ya, Nah, baru setelah itu kita susun keywordnya. Itu yang perlu diisi adalah keyword awal, keyword utama, ya, terus ekor 1, ekor 2-nya wajib kita isi ya. Itu ya, referensinya bisa kita cari di pencarian Google. Setelah susun keyword sudah berhasil kita buat, jangan lupa kita submit. Nah, setelah submit nanti akan muncul jumlah keyword yang sudah berhasil kita susun. Nah, setelah ya, itu kita masuk ke bagian new PKP. New PKP, kita masuk ke artikel 2 paragraf. Baru setelah itu kita masukkan ID kategori. Untuk ID kategori pengisiannya kita buatkan terlebih dahulu nama kategorinya di WSP kita, di website kita. Kita pilih menu master data, kita masuk ke bagian kategori. ya, Dari itu kita masukkan, pilih menu input kategori. Dari itu kita input, kita cantumkan nama kategorinya. Setelah itu kita submit. Setelah itu kita cek di menu utama website kita, halaman pertamanya. Kalau kita seandainya cari akan upload jual tanah kapling, kita pilih jual tanah kapling. Nah, di sini akan muncul ID kategorinya 3. Nah, berhubung saya tadi mencontohkan umroh, saya pilih umroh di sini. Saya klik. Di sini akan muncul angka 5. Ini adalah ID kategori produk kita. ya, Nah, ini pastikan yang di sini itu sama dengan yang kita cantumkan di ID kategori pada maktul ya. Tadi kan ID kategori di website saya umroh tuh nomor 5. Jadi saya sesuaikan di sini angka 5 untuk ID kategorinya. Nah, untuk ID domain, jadi kita untuk ID domain kita cantumkan saja di sini angka 1 ya. Ini berlaku untuk semua ya.
Satu. Itu aja Mas ya. Ya, cukup satu saja. Untuk harga ini opsional ya. Bisa Bapak cantumin, juga bisa tidak Bapak cantumin. Oke, untuk harga coretnya bisa dicantumin, juga tidak bisa tidak dicantumin. Oke. Nah, untuk nomor urut kita cantumkan saja di sini satu ya. Ini juga berlaku untuk semuanya. Cukup satu saja di sini. Satu. Nah, untuk nomor WhatsApp kita cantumkan nomor WhatsApp kita, tapi awalannya kita rubah menjadi 62 ya. Kosongnya kita rubah menjadi 62. Ya. Terus setelah itu baru kita masuk ke menu teks WhatsApp. Nah, untuk menu teks WhatsApp kita cantumkan saja kalimat. Ini adalah kalimat yang nanti akan masuk ke WhatsApp kita ketika calon customer kita mau menghubungi kita. Ya. Oke. Baru setelah itu kita masuk ke menu deskripsi produk. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai deskripsi produk, itu bisa langsung disantumin di sini ya. Itu bisa disantumin di sini untuk bagi yang sudah punya deskripsi. Tapi kalau yang belum punya deskripsi itu bisa minta buatkan di ChatGPT. Caranya kita masuk ke menu ke website ChatGPT. Kita buat perintah sesuai dengan produk kita. Nah, buatkan saya artikel tentang ini kan saya travel umroh ya, travel umroh. Kalau di sini seandainya ada jasa bongkar mesin, ini bisa di sini. Jasa bongkar mesin di sini bisa. Sebanyak 500 kata. Nah, ini untuk 500 katanya itu bebas ya. Bisa 500 kata, bisa 1000 kata itu bebas. Tapi semakin banyak deskripsinya, semakin bagus juga untuk SEO-nya. Oke, setelah itu, setelah perintahnya kita buat, kita nanti akan dibuatkan deskripsinya oleh ChatGPT. Nah, setelah deskripsinya jadi, kita copy hasilnya, semuanya kita copy. Baru setelah itu kalau saya biasanya tuh dimasukkan dulu ke notepad ya. Saya masuk ke notepad, saya paste di notepad, terus saya blok lagi, terus saya copy lagi, baru kemudian saya masukkan ke Maktul. Baru kita masukkan ke Maktul. Setelah masuk ke Maktul, baru kita sinonimkan satu persatu dari judul sampai akhir paragraf. Saya sinonimkan. Selain itu, saya tambahkan juga di akhir paragraf pertama. Nah, di akhir paragraf pertama saya masukkan juga COWA. Ini fungsinya agar ketika calon customer kita masuk ke website kita, masuk ke produk kita, itu langsung muncul nama WhatsApp kita tanpa dia harus men-scroll ke bawah ya. Ini langsung dia melihat nomor WhatsApp kita. Dan di akhir paragraf ya, di akhir deskripsi kita kasih juga COWA. Terus SEO deny. Terus setelah itu kita masukkan juga SEO baca. Setelah itu untuk Google Hidden saya masukkan SEO deny ya. Ini arahan dari Pak Putra langsung ya. SEO deny, jangan sampai lupa. SEO deny, punten Google SEO deny. Nah, untuk meta keyword ini bisa berupa keyword pendek ya. Bisa berupa keyword pendek yang sesuai dengan produk-produk Bapak. Oke, bisa berupa keyword pendek ataupun bisa juga kita langsung masukkan SEO deny. Setelah itu masuk ke menu meta deskripsi. Nah, ini untuk meta deskripsi itu bisa berupa penawaran-penawaran menarik tentang produk kita, bisa gratis ongkir, bisa gratis handphone. Yang penting ketika orang melihat produk kita itu mereka tertarik untuk mengklik produk kita ya. Di sini bisa disantumin. Tapi untuk mempermudah saya langsung minta bantuan ke ChatGPT. Caranya saya buka website ChatGPT, saya buatkan perintah, buatkan saya meta deskripsi tentang produk kita ya. Bisa buatkan saya meta deskripsi tentang travel umroh sebanyak
160 karakter. Baru setelah itu dibuatkan oleh ChatGPT. Setelah jadi saya copy, saya blok, saya copy, baru kemudian saya masukkan ke menu meta deskripsi di Maktul ya. Setelah itu saya buatkan juga sinonimnya. Cara pembuatan sinonimnya sama seperti pembuatan sinonim pada deskripsi ya, sama persis. Oke, setelah meta deskripsinya berhasil kita buat dan kita sinonimkan, baru kemudian kita masuk ke menu gambar. Nah, untuk menu gambar, saya siapkan dulu gambarnya terlebih dahulu, baik itu mau download di Google ataupun kita buat di Canva ya, itu bebas sekali untuk gambar. Yang penting gambarnya itu sesuai dengan produk yang kita jual. Setelah gambarnya jadi semua, dan untuk ukurannya pastikan jangan melebihi 1 mega ya. Kita di sini biasanya pakai pixel tuh, pixelnya tuh 400 kali 400. Kalau seandainya terlalu besar, dia akan membuat websitenya semakin lemot ya, semakin lama dia loadingnya. Jadi pastikan untuk gambar itu sangat perlu diperhatikan ya, jangan terlalu besar. Oke, Oh, setelah kisaran berapa, gambarnya, Mas? kenapa? 300 kilobyte. Kisaran nggak boleh melebihi 1 mega itu. 500 lah, Berapa? di bawah 500 pixel. Oh, 500. Kurang ya. Ya. Oke. Oke, Mas. Agar itu supaya supaya website kita tuh lancar, jadi loadingnya tuh gak terlalu lama. Oh ya, biar nggak berat ya, Mas ya. Oke, sudah ya? Ya, penjelasan SEO Denai sama SEO baca itu apa ya, Mas ya? SEO Denai, SEO baca. Bentar ya, saya Ya, lihatkan dulu. ada di bawah. SEO Denai ya. Ya, Ini SEO Denai. Nah, ini SEO Denai ini, Pak. Jadi memanggil kembali judul produk yang setelah kita buat. Ini SEO WA yang atas, SEO WA nomor WhatsApp. ya. Ini SEO Denai. Dan ini SEO baca. SEO baca itu mereferensikan produk kita yang lain ke calon customer. SEO Denai dan SEO baca itu nanti dinamis ya, Mas ya? Ganti-ganti atau tetap? SEO Denai ya berdasarkan ini, Pak, berdasarkan judul produk. Ini kan profesional di Depok ya. Ini jual produknya juga di Depok ini. Nih, sama nih. Oh, di atas itu. SEO Denai itu mengikuti judul keyword ya, Pak. Kalau untuk SEO bacanya dia biasanya random sih, Pak. Oh, bisa berganti ya? Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Dan ya. itu sudah by system itu, Pak. Gak bisa kita otak-atik gitu. Oke, by system. Makasih Mas. Sama-sama. Mas Ita. Ya, silakan. Kalau misalnya ini kan di font kan banyak pilihan, misalnya fontnya diganti, apakah boleh? Sebetulnya sih boleh saja ya, tapi itu tidak kami sarankan juga sih, takutnya sih hasilnya nanti akan berantakan juga, Pak. Jadi biasanya sih kalau kami ya biasanya ya bawaan seadanya di WSP-nya saja. Jadi untuk font tidak pernah kami otak-atik sih, Pak. Saya pikir itu bisa menambah unik WSP kita, enggak bisa ya. Bisa juga sih, Pak, menambah unik. Jadi selama ini kan belum ada yang nyoba kayak. Ya, kita plet aja sih bawaannya WSP-nya. Iya. Ganti fontnya itu tidak masalah sih. Siapa tahu lebih bagus kan? Iya, kemarin kan yang warna kan juga bagus. Ya, untuk warna, untuk font itu bebas sih, Pak. Gitu.
Oke, ya bisa nanti dicoba-coba. Makasih, Mas Ita. Ya, sama-sama. Ayo silakan Ya Pak, satu persatu. ya Pak, saya dengan Mozi Pak. Mm-mm. Mau nanya Pak, tadi sebelum upload foto atau URL tadi Pak ya, yang centangnya harus dihilangkan Oh ya, itu itu fungsinya untuk apa Pak ya? itu fungsinya agar gambar kita muncul, Pak. Jadi ini emang tuh dia langsung itu ya langsung ke checklist ya pas kita upload itu. Jadi Ya. pastikan pas kita mau upload PLCSP itu kita hapus terlebih dahulu ini ya Pak. Ini kan keterangannya nih, hapus URL pada file image. Jadi kalau kita lupa ini tidak mencentang ini, nanti postingan di produk kita itu gambarnya tuh tidak akan muncul, Pak. Oh, ya Nah, ya di ya sini ya. tidak akan muncul, Pak. Jadi ini sangat perlu diperhatikan banget ini, Pak. Ya, Pak. Ini Krusial pastikan untuk dua-dua ini itu Pak. jangan sampai ada yang di checklist. Iya Oke, ya. ya seperti itu Pak. Jadi usahakan dihilangkan dulu checklistnya ya sebelum kita upload file CSV-nya. Dan itu memang checklist memang by system Pak ya sebelum Ya, by kita. system pas kita buka produk pos mau kita upload tuh pasti dia otomatis ada langsung ke checklist gini Pak. Jadi makanya saya tadi perhatikan tekankan ini jangan sampai kita lupa menghilangkan checklistnya ya Pak. Soalnya ada juga beberapa teman-teman yang lupa ininya tidak dia hilangkan, postingan di produknya dia foto-fotonya hilang Pak. Iya iya iya. Oke Pak, terima kasih. Untuk yang kedua Pak, mengenai judul Pak. Kalau Ya. kita sudah posting, kemudian kalau pakai Maktul ini kan satu postingan bisa untuk beberapa judul Pak ya. Nah, kalau untuk mengubah judul itu, kalau yang sudah diposting bahkan sudah diindeks, itu kira-kira gimana Pak ya? Berpengaruh nggak Pak dengan kinerjanya web kita? Kalau untuk judul itu sangat sensitif sekali ya Pak. Kami sarankan kalau sudah diposting, apalagi sudah diinspeksi itu untuk judul jangan pernah dirubah-rubah ya Pak. Itu jadi perlu diperhatikan sekali kalau untuk judul jangan sampai kita rubah-rubah kalau sudah kita posting. Baiknya ya posting produk baru gitu. Tapi Tapi kalau konten nggak apa-apa Pak ya? kalau konten, deskripsi, gambar itu boleh banget Pak di rubah-rubah. Malah itu bagus untuk SEO Pak. Oh ya ya, baik baik baik. Yang penting judulnya saja Pak, jangan sampai dirubah-rubah. Dia kan alamat URL produk kita Pak. Jadi ketika dia mencari produk kita, terus yang muncul nama produk kita, tapi ketika dia klik tidak akan muncul postingan kita karena kan judulnya sudah dirubah. Ya. Udah dikunci Pak ya, mau L ya? Bukan dikunci Pak, jadi ya kita mau buka pintu isinya kosong. Ya ya ya. Baik baik Pak. Oke Pak. Mas, Oke Pak. Siapa? Ya. Mas boleh nanya lagi Mas. Ya silakan. Tadi yang terkait dengan gambar atau postingan kan supaya bisa bervariasi minimal 20 ada 20 pilihan gambar. Nah, kalau misalnya posting karena masih belum 20, katakanlah baru ada 10 nih. Ya udah 10 dulu diposting. Nanti yang 10 berikutnya itu tetap dijumlahin aja atau sekalian posting 20 lagi, Mas. Jadi yang lama ditimpa atau di-delete atau seperti apa gitu, Mas. Terima kasih. Jadi untuk Maktul ini kalau bisa sih disiapkan dulu 20 gambar. Baru nanti setelah gambarnya sudah siap, baru kita download file CSV-nya. Baru setelah itu kita upload langsung ke WSP-nya. Jadi pastikan di sini dulu siapkan dulu 20 gambar, baru kita download hasilnya, Pak. Kalau udah terlanjur, Mas, ada baru sebagian nih misalnya. Nah, mau nambah lagi? Nggak bisa, Pak, kan udah itu beda file nanti jadinya. Ya bau lama-lama.
nggak bisa diakalin ya Mas ya. Tidak bisa, Pak. Soalnya kan ini satu file, satu kali postingan dengan keyword yang diinginkan. Jadi kalau seandainya Bapak mau nambahin gambar, nggak bisa, Pak. Harus sekali filenya. Oh, jadi kalau udah diupload, jadi ya udah fix itu ya, Iya, nggak berubah ya. jadi lebih baik ya kami sarankan siapkan dulu gambarnya. Kalau sudah gambarnya sudah siap, sudah komplit, Iya. sudah dirasa komplit semua, baru silakan diupload. Oh gitu ya Mas ya. Ya, jadi Oke. untuk keyword, untuk gambar itu alangkah baiknya dipersiapkan terlebih dahulu ya. Soalnya ini sekali upload sudah tidak bisa dirubah-rubah lagi. Apalagi kalau sudah diinspeksi. Kalau baru upload terus mau kita hapus tidak apa-apa. Tapi kalau setelah diupload, setelah itu diinspeksi, udah berhasil terdaftar di Google itu tidak akan bagus, Pak. Nanti postingan kita malah jelek. Oke. Baik Mas, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama, Pak. Baik, saya baca dulu ini komen di chat ya. Tanya di chat. Kolom keyword B0. Keywordnya terlalu panjang. Biasanya. Keywordnya terlalu panjang. Kayak ini kota dinamanya panjang, banyak. Biasanya kayak ini. Untuk keterangan keyword cannot itu biasanya keywordnya terlalu panjang atau keywordnya terlalu banyak ya Pak. Bisa 10.000 atau 20.000 itu biasanya akan muncul seperti itu. Ini file CSV-nya bisa diupload, bisa di-download apa atau belum ini yang ini? Si Mas siapa ini? Mas Kang Akam ya, Kang Akam. Ini file CSV-nya bisa di-download atau gimana ini? Bisa ya? Bisa. Oh bisa. Biasanya sih kalau terjadi masalah di USB-nya, di apa? Di Maktulnya dia tidak bisa di-download itunya file CSV-nya. Sudah bisa di-download dan sudah saya upload di produk ya. Tapi itu keterangannya. Tapi berhasil di-upload nggak? Ada nggak produknya? Tidak bisa, tidak berhasil. Eh, untuk kategori sudah dibikin, sudah dibuat kategorinya. Kategorinya saya buat 16. Saya coba ketik 16 juga tetap nggak bisa. Mungkin ada kolom yang kosong Pak biasanya Pak. Kang. Yang belum Ya, diisi biasanya entah itu di ininya di konten Google Hidden-nya atau di CODNA-nya Pak di meta keyword-nya data keyword ya. ataupun di bagian atas ini Pak. Di sininya ini ada yang kosong nih mungkin di harga coret ini tidak boleh kosong sama sekali ya. Kosong Oh, ketik aja nih, nol. iya. Ini mungkin perlu diperhatikan lagi mungkin ini ada yang terlewat Pak. Oh, Iya. iya, iya. Coba saja nanti Bapak buat lagi, tapi pastikan di sininya diisi terlebih dahulu, dipastikan ini tidak ada yang kosong ya. Baru kemudian Bapak download hasilnya, terus baru Bapak posting. Mungkin bisa dilakukan seperti itu ya Pak. Ini tetap di kolom new PKP. Ya, ini PKP tetap di Oh, sininya. siap. Tapi pastikan ininya itu diisi ya terlebih dahulu. Iya, Tidak ada yang kosong gitu. iya. Baik, Mas. Makasih. Maksimal keyword ya. Untuk maksimal keyword itu bisa ya, 20.000 keyword juga bisa, tapi nanti pas uploadnya bertahap, bisa 5.000 dulu, 5.000 dulu download, baru diupload. Kalau sekaligus 20.000, nanti tidak bisa di-download itunya, file CSV-nya. Biasanya kami bertahap ya, untuk keyword yang banyak itu di atas 20.000, kami biasanya lakukan bertahap ya, tidak bisa sekaligus. Cara ngambilnya tahapan gimana, Mas? Bisa seperti ini Pak, saya contohkan ya. Untuk cara yang bertahap, ini. Kita masuk ke menu susun keyword, auto generate. Katakanlah ini anggap saja 20.000 ya. 20.000 kita blok, kita copy, kita masuk ke
Notepad. Kita paste di Notepad. Kita pilih berapa nih? Katakanlah 20.000 nih, sudah kita pilih 20.000. Kita copy. Kita copy keywordnya. Anggaplah kita mau ambil 5.000 dulu. Kita copy dulu 5.000. Kita kembali ke menu susun keyword. Kita pilih menu input manual. Nah, baru kita paste di sini 5.000. Setelah itu kita submit. Kita masuk ke menu new PKP lagi. Kita pilih menu hasil 2 ini, Pak. Lihat hasil 2. Ini adalah jumlah keyword itu ya yang jadi kita buat 5.000 ini. Sini. Nah, sini. Dia akan hasilnya 5.000 sini. Baru kita download hasilnya. Kita download, kita upload 5.000, baru setelah itu setelah berhasil kita upload, baru kita lanjutkan keyword berikutnya. Seperti itu, Pak, bertahapnya, Pak. Jadi di menu new PKP-nya ini lihatnya hasil 2 ya. Dua ya. Untuk hasil manual. Lihat hasil ini manual, untuk bukan yang lihat ya. hasil manual. Itu Ini keyword manual, yang lihat hasil ini keyword auto di sini ya. Auto ini lihat hasil, ini lihat hasil 2 ini. Jadi seperti itu ya, Pak. Oke, ya, makasih. Mungkin pertanyaan terakhir ya. Sudah mau asar ini. Silakan pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak. Ya, silakan. Saya Iqbal mau nanya, saya kan belum punya USP nih Pak. Tapi sudah pernah buka-buka lah gitu dari ini, yang gratisan ya. Kalau misalnya kita mau buat di artikel itu link internal gitu, apa link eksternal bisa nggak ya di dalam editornya itu ya? Bisa coba di produk, edit, bisa di sini Pak, cantumin di postingan sini atau di bawah bisa nih. Sebetulnya ini sangat friendly banget ya, ini bisa dimasukkan gambar, bisa dimasukkan URL gambar ya, URL website lain juga bisa di sini. Saya contohkan ya, lihat produk selanjutnya. Di sini kita ketikkan saja, terus kita blok. Kita masuk ke bagian sini, link. Baru kita masukkan URL produknya di sini beda nih. Bisa nih URL website kita yang lain atau URL WhatsApp kita juga bisa di sini dicantumin Pak. Jadi seperti itu ya Pak. Maksudnya saya sudah coba tapi nggak bisa ya. Mungkin Bisa URL-nya dicontohin. kurang itu. Terus saya coba ya, saya contohkan sini. Misalnya Bentar. link ke apa itu ke Google apa kemana gitu ya. Mungkin URL-nya kurang itu Pak, kurang lengkap. Coba. Saya coba di sini ya. Scale up. Saya pilih ini menu utamanya ya. Travel umroh terpercaya di Bogor. Travel umroh terpercaya. Umroh terpercaya. Ini ya.
Saya buka produknya. Ini lihat produk selanjutnya yang tadi ya. Dia akan diarahkan ke harusnya sini bisa ya Pak? Apakah sama tempatnya seperti ini? Iya, saya malah nggak bisa diklik, Pak. Hmm. Hmm? Jadi Ya, seperti ya. itu saja deh. Kalau enggak pakai link favorit bisa. Yang favorit ya. Bisa dulu pakai app. Di Jawa. Untuk nge-link ke produk selanjutnya bisa pakai LPP juga, Pak. Link per page. Coba begitu di menu bawah header. Di bawah header. Di bawah header. Sini. Di bawah nih. Nah, itu Oh, ini. link per page. Pakai seperti ini ya. Iya, pakai itu. Bisa pakai itu input LPP. Jadi untuk cara pemasangannya itu bisa juga pakai link per page. Nah, untuk materinya nanti khusus hari Senin ya Pak. Kalau untuk pemasangan link internal atau eksternal itu nanti ada materinya khusus WSP ya. Nanti akan dijelaskan lengkap oleh Kang itu ya, Kang Deva. Oke, untuk maktul mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini terakhir ya. Saya Pak Agus, Pak, dari Depok, mau tanya. Saya punya URL web replika dari beberapa perusahaan. Apakah bisa dipakai atau dimasukkan di dalam WSP, Pak? Terima kasih. Link eksternal berarti ya jatuhnya ya? Link eksternal. Link eksternal gitu, Pak. Gimana, Pak Agus? Saya punya beberapa web replika. Jadi Website apa? Replika. web replika. Replika. Oh, replika. Web replika dari beberapa perusahaan seperti keagenan gitu. Apakah bisa dimasukkan di dalam WSP, Pak? Eh, sebenarnya bisa pakai link page. Sebentar nih. Coba stop share deh. Sebenarnya bisa pakai LPP. Sebentar nih. Saya set bin dulu. Misalnya gini. Cuman nih ref-nya kudu satu produk ya. Harusnya sih bisa dimasukkan ke dalam produk juga sih di deskripsi di sini nih. Cuman kayaknya Bang Itang tadi agak salah ya masukinnya ya. Coba saya praktikkan dulu deh. Sebenarnya bisa di deskripsi dimasukkan di sini. Misalnya gini. Website selanjutnya ya. Nah, ini selanjutnya bisa bisa lihat di sini. Nah, ini kata-kata ini bisa dijadi link ya. Nah, ini protokolnya kan HTTPS bisa pakai ini dulu deh. Nah, URL dimasukin dong, Mas. Misalnya ini deh, ini aja. Pakai backlink ya. Seharusnya sih bisa ya. Bentar ya, saya login dulu ke biolinknya.
Saya lupa linknya tuh. Nah ini. Ini kan website lainnya kayak backlink walaupun ini produk TTK ya. Di copy aja. Lalu oke. Nah ini kata-kata ini bisa dijadikan link ya. Bentar ya. Ini kok saya copy dulu deh biar nggak terlalu lalu submit. Nah kita cari produknya. Mana tadi dia? Ini udah submit belum sih? Ah, kok nggak ada ya? Bentar ya. Tadi ini kan ya termurah di Jakarta. Website selanjutnya. Mungkin dijadiin sini kali ya. Jangan ditaruh sini deh. Taruh sini aja. Soalnya terganggu terganggu sama kodenya kayaknya. Kode Shopee sama Tokopedia ini. Nah, kayaknya sepertinya bisa di sini deh. Coba. Backlink 2356 HTTPS. Bisa dia ngelink ke website lain ya, Mas. Belum muncul. Coba dia ulang ya. Mungkin tadi nggak muncul ya. Nah ini kan website selanjutnya bisa lihat di sini kan ya. Ini kan kata-kata lihat di sini dijadikan link gitu. Pas diklik di sini, nanti websitenya muncul gitu Mas. Oke, iya. Ya bisa seperti itu. Oh, Lewat deskripsi produk ya. jadi kan kita nggak bisa bikin landing page atau budget lagi. Iya, Klik bisa, daftar sekarang. bisa dibuat seperti itu Mas. Iya. Oke, Nah, terima kasih banyak, Pak. oke, sama-sama. Oke, sudah ya. Baik, karena ini sudah jam 15:12 ya. Eh, sudah waktunya selesai pemateri tentang maktul ya. Bila Bapak Ibu dan teman-teman semua ada kendala tentang teknis bisa ditanyakan di rotator tim teknis ya. Sudah saya share di chat Zoom, bisa lewat rotator tim teknis ya. Teknis akan menjawab di hari Senin sampai hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Untuk keperluan bila mana teman-teman belum punya maktul bisa tanya ke tim sales pakai rotator sales ya. Di situ bisa ditanya-tanya tentang eh, cara mendapatkan maktulnya bagaimana dan harganya berapa gitu. Bisa pakai rotator sales. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih ya. Eh, Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di Zoom sore hari ini. Bila ada kata-kata dan salah kata, mohon dimaafkan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.